Lanjutan sidang kasus Subang kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, 4 April 2024, sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa Yosep Hidayah, berlangsung sekitar 1 jam. Kuasa hukum terdakwa Yosep, Rohman Hidayat, menilai dakwaan yang disampaikan JPU di sidang pertama seminggu lalu dinilai asal karena hanya berdasarkan pengakuan sepihak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Oleh karenanya, Rohman Hidayat menilai uraian dakwaan yang disampaikan oleh JPU pada sidang sebelumnya asal-asalan. Isi dakwaan JPU, pasal primer dan subsidiar sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan, kata Rohman, sementara untuk eksepsi yang disampaikan berkaitan dengan surat dakwaan dari JPU. Saya jelaskan bahwa uraian pasal 340 dalam dakwaan primer dengan uraian pasal 338 dalam dakwaan subsidiar itu uraiannya hampir sama karena tidak ada perbedaan yang signifikan padahal yang didakwaannya berbeda, maka dengan ini kami kuasa hukum menyampaikan keberatan atas dakwaan yang disangkakan pada klien kami. Pak Yosep Hidayah, ujar Rohman, kami mendesak dakwaan tersebut untuk dibatalkan, karena ini belum menyangkut ke pokok perkara baru formalitas dakwaan. Kami menilai isi dakwaan ini asal dan harus dibatalkan, kata Rohman. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu dikopi, diuraikan hanya dikopi saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya dikopi saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat dikopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau nota keberatan. Itu. Jadi tuntutannya apa atas dakwaan ini? Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Cukup. Yang mulia, mohon izin untuk dibacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor PDM 12 SPG Strip 02 2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagaimana terregister perkara Paniteraan Pengadilan Negeri Subang nomor 64 PIB 2024 PM Subang atas nama Yosep Hidayah bin Endi almarhum. Majelis hakim yang kami hormati, yang terhormat saudara jaksa penuntut umum, dengan hormat perkenankan kami yang bertanda tangan bawah ini, saya Rohman Hidayat sarjana hukum
dan rekan-rekan menyampaikan eksepsi ini. C. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Bahwa mengutip pendapat Raden Ahmad S. Suma Praja SH dalam bukunya berjudul Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia terbitan Alumni Bandung tahun 1977 halaman 68 sampai dengan 70 menjelaskan tentang bentuk-bentuk atau susunan jenis-jenis tuduhan atau dakwaan yang berbunyi sebagai berikut. Tuduhan dapat disusun secara tunggal, imperatif, kumulatif, dan alternatif. Penuduhan secara tunggal adalah dalam hal apabila terhadap seseorang atau beberapa orang terdakwa dituduhkan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam perumusan hanya satu delik saja. Dalam hal dituduhkan pada diri seorang beberapa terdakwa lebih dari satu perbuatan, maka surat tuduhan itu bercorak kumulatif atau secara alternatif. Bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM strip 12 garing SBG strip 02 strip garing 5 2024 tertanggal 6 Februari 2024 dengan dakwaan kumulatif, yaitu primer pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana subsidiar pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Bahwa dalam surat dakwaan berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE strip 004 garing J titik A strip garing 11 strip 1993 tentang pembuatan surat dakwaan dijelaskan secara material. Suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang 1. Tindak pidana yang dilakukan, 2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, 3. Di mana tindak pidana dilakukan, 4. Bila mana atau kapan tindak pidana dilakukan, 5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan, 6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut, 7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, 8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Selain itu ditegaskan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP dinyatakan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tanggal lahir, umur.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.